ditemenin sama Mas Agung. Hai Gadget Friend. Oke, kesempatan kali ini kita mau ngapain nih Mas? Nah, kalau kita ketemu pasti serinya battle, tapi battle-nya beda. Kenapa tuh kok beda? Karena HP-nya sama-sama Xiaomi. Oke, Xiaomi dalam hal apa nih? Nah, kita pegang dulu nih. Oke, oh iya. HP-nya apa ini? Ini Samsung Galaxy S20 Plus. Oh, Punya Mas Agung? Saya Redmi Note 10 Pro. Oke, yang ini plus, yang satunya pro ya. Iya, benar. Kalau Oke. ini buat profesional juga buat para calon profesional. Oke, kalau ini sama sih, profesional juga buat orang yang suka plus. Oh gitu. iya, karena plus itu ya. Ini mau langsung kita battle atau kita mau ngebahas apa dulu nih? Nah, boleh kita bahas penampilan. Oke, dari penampilannya mungkin dari Mas Agung dulu nih. Oke, kalau penampilannya ini, kalau teman-teman lihat, coba lihat, nih ganteng banget kan, layarnya aja 4. Terus kemudian, nah kalau dilihat nih, dari tampilan depannya keren banget ya, ada punch hole di sini. Udah mirip HP-HP kelas atas lah, seperti sebelah itu. Oh gitu ya. Oke, setelah itu, nah kalau segi kameranya, tampilan depannya nih. Tampilan depannya layarnya udah AMOLED, terus kemudian ini ya sedikit berat sih, namanya juga sekitar 192 gram. Begitu. Itu Tapi sih. Redmi baru ya, biasanya kan dia pakai IPS gitu ya. Sekarang udah AMOLED, udah berani Oh dong iya, dia. benar, udah AMOLED. Iya, udah menyaingi ini, Iya, benar-benar. oke. Nah kalau punya aku ini layarnya udah pasti AMOLED sih, Dynamic AMOLED 2 kali Mas. Nah untuk layarnya sendiri, untuk bagian depan belakangnya dia ini dilengkapi dengan Gorilla Glass 6. Jadi buat kalian ini udah nggak khawatir lagi sih. Dan Gorilla Glass 6 itu katanya sih anti kayak debu gitu, tapi menurut aku nggak ada lah handphone yang bener-bener anti barat gitu Mas ya. Nah, karena menurut aku kalau dia kena debu pasir dia bakalan tetap barat sih. Nah untuk bagian depannya sendiri dia besarnya 6,7 inci nih Mas. Punya sama? Rada besar ya. Kalau ini layarnya 6,67 inch. Terus kemudian dilengkapi Gorilla Glass di bawahnya. Samsung Gorilla Glass 5. Oke, yang menariknya dari handphone Mas ini apa nih? Nah, yang paling menarik ini saya paling suka sama ketahanan baterainya sih. 5020 mAh. Wow. Dan kemudian kalau dicas itu cuman cukup waktu 30 menit buat dapetin 59 lah, sekitar 59% lah. Berarti kalau 100% kira-kira Hampir 1 jam satu kayaknya. jam ya. Satu Oke. jam. Cukup dengan baterai yang cukup gede dia cukup cepet loh. Iya, apalagi harganya itu yang bikin wow. Kenapa tuh? Harganya kan masih di bawah 4 soalnya, di bawah 4 jutaan. Wow. Dengan spesifikasi yang wow seperti ini, kamu lihat coba. Fresh rate layarnya aja 120 Hz. Terus kemudian udah AMOLED. Kameranya aja sudah 4. Oke. Kemudian ini gimmicknya sih, kamera belakangnya itu 108 megapiksel. Wow, seperti apa ya? Dengan Jerawat harga aku segini. pasti pakai 3 kelihatan ya. Iya gitu ya. Handphone ini berarti agak kalah sih sebenarnya ya. Untuk refresh rate kita sama di 120 Hz juga. Cuma sayangnya di handphone Samsung Galaxy S20 Plus ini untuk refresh rate 120 Hz itu dengan mode layar cuma Full HD nih Mas, nggak bisa milih. Jadi kalau 60 Hz kan bisa milih Full HD sama Quad HD. Nah kalau di refresh rate 120 Hz kita cuma bisa milih Full HD. Nah dengan Full HD ini ketahanan baterainya pasti lebih boros sih Mas. Nah untuk baterainya sendiri dia 4500 mAh dengan fast charging 25 watt. Nah yang menariknya dari handphone ini ya ada IP68 Mas. Nah, Di itu handphone ya. kamu ada nggak? Aku cuma IP53 sih, jadi cuma tahan percikan debu dan air aja. Percikan loh ya. Percikan Cuma ya. dipecik gitu aja. Kalau handphone ini dia udah benar-benar tahan air beneran sih. Di kedalaman sekitar 1-2 meter dengan kurun waktu 30 menit. Jadi udah cukup Bisa buat nyelam ya, berteman menyelam enggak ya? Tapi menurut aku kalau untuk kalian yang suka renang sih menurut aku jangan lah Mas ya. Meskipun ini tahan air di kedalaman 1-2 meter dan waktu 30 menit, yang namanya orang renang itu suka lupa waktu gitu ya. Kita udah gak asik renang, handphone kita udah dibawa terus udah ternyata udah
jam kita bawa, ya I'm shocked deh mas. Apalagi Lebih ya? 12 ya habis itu. Makanya itu. Dari segi kamera ini punya aku untuk kamera utamanya, kamera belakangnya itu cuma 12 megapiksel. Cuma ada lensa telefotonya 64 megapiksel nih mas. Nah untuk kamera ultrawide-nya sendiri cuma 12 megapiksel juga, dan untuk kamera depannya dia cuma dibekali 10 megapiksel nih. Cukup kecil, tapi yang namanya kamera Samsung nggak bisa nggak bisa diragukan lah mas, meskipun pikselnya kecil ya. Oke. Kita bahas apa lagi nih ya, yang menarik lagi. RAM-nya mas. Oke. RAM-nya berapa ini? Ini 8 GB dengan storage 128 GB. Sama deh, kalau Redmi Note 10 Pro nggak mau kalah dia. Meski harganya miring, bawaannya juga sama. RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 128. Tapi menurut aku ya mas, ini kan harganya jauh di atasnya betul. Menurut aku dengan storage 128 GB itu sangat kurang sih buat aku, apalagi buat kita ya, yang kayaknya masnya dan aku nih yang suka foto-foto, terus suka bikin video, suka vlog-vlog gak jelas gitu. Butuh yang internal storage-nya lebih. Iya, meskipun memori eksternalnya itu bisa diperbesar dengan 1 TB, tapi menurut aku dengan harga yang cukup jauh, harusnya minimal 258 lah mas ya, harusnya sih. Nah untuk videonya sendiri, untuk kameranya ini, kamera belakangnya itu bisa sampai 8K nih mas. 8K, dua kali lipat dari ini ya. Iya dong. Dari harga aja udah kelihatan. Iya. Tapi kalau sekilas ya mas ya, dari tampilan terus dengan spesifikasi handphone ini tuh kayak gak beda jauh gitu loh mas. Nah cuma mungkin di Samsung itu menang brand sih menurut aku ya. Iya. Terus kemudian kalau yang setahu aku sih, kalau Samsung itu selalu update softwarenya 3 kali untuk Androidnya. Jadi terus kemudian security update-nya itu update banget. Jadi Samsung selalu menjaga keamanannya penggunanya. Untuk unlock-nya sendiri gimana nih mas? Nah kalau ini apa ya? Setahu aku kalau unlock-nya Redmi itu ada di sampingnya sih, di bagian power button-nya ya. Biasanya ini juga sih. Ini juga ada fingerprint sensor di layarnya. Oh iya emang gitu, ya? Iya kelihatannya. Nggak ada mas, setahu aku. Gitu. Iya, dia cuma di power button-nya aja sama face unlock sih setahu aku ya. Nah kalau dia ini udah on display, jadi udah lebih kekinian gitu. Tapi sebenarnya untuk keakuratannya itu lebih bagusan yang di luar sih sebenarnya. Karena kayak kalau kita di in display itu kayak kita ngeklik berapa kali tuh kayak belum terbaca gitu loh. Nah kalau di luar itu cepat terbaca, nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin karena faktor kali ya, kalau di luar kan lebih kelihatan. Kalau yang di dalam itu kan kekurangan atau apapun kan kita nggak tahu. Iya betul. Nah apalagi nih? Untuk kayak fiturnya apa nih? Kalau fitur ini ada audio jack sih seperti biasa. Terus kemudian ada NFC, terus kemudian di USB Type C, terus kemudian ya fast charging 33 watt tadi. Terus kemudian ya baterainya yang memang cukup handal. Gitu. Kalau ini fiturnya ada NFC, jack 3.5 nggak ada mas, sayang banget nih di handphone mahal nggak ada jack 3.5, jadi kita diserbakan wireless nih. Nah juga HP Sultan sih. Iya sih. Harus siap-siap juga ada atmosfer baru. Iya sih atmosfer baru, tapi kita kan nggak tahu ya, yang namanya kebiasaan orang itu kan beda-beda ya. Ada yang suka, ada yang lebih suka berkabel gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke masing-masing orangnya sih gitu. Nah yang aku tahu di Redmi Note 10 Pro ini tuh ada fitur infrared buster nih mas. Itu ciri khasnya Redmi ya? Iya ciri khas Redmi banget. Jadi kayak di semua handphone Redmi yang sekarang itu udah ada gitu. Jadi kayak membantu kebiasaan kita gitu sih. Baik. Nah kalau di sini tuh di Samsung apa ya mas? Itu Smart View. Iya. Kalau di Samsung ada Smart View. Jadi kalau teman-teman yang pakai Samsung pasti udah nggak kebingungan lagi. Dan teman-teman yang punya Samsung itu pasti Smart View-nya itu bisa terkoneksi dengan semua produk elektronik Samsung. Yang tentu juga ada fitur Smart View-nya. Seperti kulkas juga bisa. Terus bisa ke mesin cuci juga bisa kayak gitu. Jadi semuanya tuh serba
serba mudah sekarang. Kita tinggal tiduran mesin cuci kamu hidup gitu ya. Pakai Bixby lagi ya. Oh iya, tapi kadang Bixby itu mengganggu gitu loh. Begitu ya. Kalau kita ngidupin terus kita tekan lama di power buttonnya itu kayak mengganggu banget gitu. Padahal kita niatnya nggak mau ngidupin Bixby gitu. Oke deh kalau gitu. Kita bahas apa lagi ya? Kelihatannya udah deh. Nah, kita semua sih tergantung ke gadget brand semuanya ya. Jadi mau pilih Samsung atau pilih Redmi Note 10 Pro ini. Nah, kalau pengen pilih Samsung ini tentu budgetnya lebih besar. Iya, tapi sebenarnya untuk masalah budget itu kembali fleksibel sih Mas menurut aku ya. Dengan spek yang cukup dapat, terus brandnya juga udah terkenal. Menurut aku untuk budget itu ya nggak mahal-mahal banget sih sebenarnya. Tapi ya tergantung sih, kalau memang menginginkan spek tinggi dengan harga yang cukup ramah di kantong ya mungkin boleh lah Redmi Note 10 ini. Iya, rata-rata Redmi memang spesifikasinya bagus, kualitasnya wahid dan harganya memang cukup terjangkau. Apalagi buat teman-teman yang memang butuh spesifikasi tinggi namun dengan keuangan yang cukup terbatas, pilih Redmi memang jadi pilihan utama. Emang Redmi itu bikin pasar smartphone di kelas menengah itu kayak hancur gitu ya. Hancur, jadi bikin pesaingnya tuh bingung. Dengan spesifikasi seperti ini tuh mau dijual harga berapa? Redmi aja udah berani di harga 3 jutaan gitu. Jadi kayak brand Samsung apalagi ya yang udah terkenal banget gitu. Jadi kayak mikir gitu. Apalagi dia udah ada IP. Sedangkan IP itu kan sendiri nggak gampang gitu loh. Semakin banyak semakin banyak tes yang dilakukan, semakin IP yang kita inginkan tuh tinggi, jadi semakin mahal juga. Nah, bagusnya Redmi ini tuh masih bisa menjual dengan harga miring. Itu yang menariknya dari Redmi. Apa dia nggak rugi Mas ya? Ya, kemungkinan besar Redmi udah memikirkan sih semuanya itu. Jadi memang ada plus dan minusnya. Dia ngambil dari mananya dulu untuk menutup kekurangannya kayak gitu sih. Tapi menurut aku perkembangan Redmi itu agak lama ya. Dari 9 ke 10 aja 1 tahunan gitu. Sedangkan Samsung kayak 1 tahun udah banyak banget seriesnya gitu Mas ya. Iya. Komplitnya karena mungkin tim R&D-nya terus jalan. Dan dia tuh selalu stabil sih, harganya nggak pernah turun banget gitu ya. Iya. Ya, itulah 2 brand kita yang udah kita battlein kali ini. Iya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya atau mungkin bisa langsung menjatuhkan pilihan. Aku mau pilih yang Samsung atau Redmi. Iya. Karena semuanya kembali lagi ke selera dan keuangan ya Mas ya. Jadi kayaknya kita tutup aja sih Mas ya. Oke, kalau begitu kita berdua pamit dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tentu juga bagiin video ini ke teman-teman kamu yang benar-benar lagi butuh komparasi kedua handphone ini. Iya, oke. Dan buat kalian nih yang mau saran, aku bakalan kolaborasi sama siapa lagi, kalian bisa komen karena nanti aku sama Mas Agung bakalan baca Mas ya. Oke, kayaknya kita tutup langsung aja ya Mas ya. Oke. Sampai jumpa dan tetap sehat. Dah.